teman-teman. Kok teman-teman, sahabat-sahabat, tangannya Ami nanti mau dihias sama Mbak Lika ya. Diperhatikan, ini tangannya mak-mak yang gajah. Nanti setelah dipercantik sama Mbak Lika jadinya bagaimana? Kita lihat hasilnya ya. Itu yang marun. Iya, marun. Oh, yang marun gitu ya, marun aja. Kan kayak gini kan nanti jadinya. Ini kalau aku ruby. Aku pakai ruby yang ini yang awet. Oh, berarti aku di rumah itu beli apa ya itu berarti ya? Yang kayak gini warnanya. Iya, tapi nggak tahu warnanya yang apa. Jadinya memang harus diputar, apa ya, diaduk biar warnanya harus diputar. Sahabat, harus diputar-putar caranya. Jadi dibuka, diputar-putar, diaduk-aduk. Biar warnanya nyampur. Tuh ya, bismillahirrohmanirrohim. Ambil tambah cantik. Amin. Tuh. Jadinya memang makainya nggak bisa dari depan, dari samping gini, soalnya udah kebiasaan juga, takut cemong juga. Oh, jadi kalau dari samping nggak cemong. Bener. Terus nanti aku bisa kebentuk deh. Jadi kukunya nanti kelihatan kecil, mungil gitu. Nggak dibeber gitu. Jadi kayak gini nggak semuanya aku kukuin, nggak semua diwarnain, jadi dibentuk gini kecil. Jadi lucu gitu. Jadi tangannya Ami yang gajah nanti bisa jadi cantik. Keren abis. Tuh caranya ya sahabat-sahabat. Jadi dari tengah diolis ke samping. Telaten banget ini kakaknya. Iya, tipis-tipis dulu ya Ami. Nanti biar ditebelin, biar dibentuk dulu tipis-tipis. Kalau udah kebentuk nanti baru ditebelin. Oh gitu ya caranya. Nah ini soalnya pada banyak yang nggak tahu ini tutorialnya. Ternyata gini. Ami tahu kenapa ini itu apa namanya, kok dia bertahannya 2-7 hari aja, nggak seperti yang awet. Kenapa? Karena dalam Nail Henna Mentari Nature ini itu ada kandungan double vitaminnya. Jadi kalau sering-sering di touch up, dia bisa menyehatkan kuku-kuku yang biasanya yang cantengan, yang jamuran, yang suka apa ya, patah-patah gitu. Kalau dipanjangin itu bisa sehat kembali. Sampai segitunya ya, biar ada kandungan vitaminnya. Bener. Vitaminnya ada vitamin E sama C. Sahabat, nanti kita akan kulik orang keren di samping Ami ini, gimana dia bisa terinspirasi menciptakan mentari natur ini ya. Sabar dulu ya, biar kakaknya lagi membuat cantik tangan Ami. Cie. Ini nanti semua pada kaget ngelihatnya. Ami kok jadi cantik, ini aja udah kelihatan kukunya jadi manis, padahal biasanya kayak gajah. Soalnya kemarin itu kan jujur ya Ami ya, saya tuh kukunya itu bukan kuku ya, kulitnya itu sensitif sekali. Jadi gampang banget itu kayaknya nama cantengan gitu, gampang banget itu kuku seperti itu. Kan kalau udah cantengan namanya sepele ya, cantengan kayak apa sih, kuku ya, tapi sakit. bikin kita panas dingin kan. Kesenggol aja kayak disamperin debt collector kan, meriang gitu. Ami gak pernah ngerasain sih kalau ke debt collector, takut. Katanya sih ya Ami, aku juga naudzubillah, janganlah. Udah cukup cantengan aja bikin getaran gimana gitu. Nih sahabat, saking ininya jadi belionya yang miring-miring nih. Bukan Amiknya, belionya yang miring-miring. Biar total mah disulap Ami jadi wow gitu. Ya, nanti biar bisa ditunjukkan kalau bener-bener jadi cantik tangannya. Halo sahabat Ami dimanapun Anda berada, kita meneruskan langkah jadi kalau
Ami kok kelihatan sama sih ya, meneruskan langkah dari tadi. Terus sekarang karena di sini mau melewati jalan pulang, ada seseorang yang keren. Jadi rugi dong kita nggak mampir. Siapakah dia? Tadi dia sudah mempercantik tangan Ami sih, nanti coba bisa dilihat tangannya Ami yang jadi gajah sekarang sudah cantik sekali. Karena ada cewek di sebelah kita masih muda, ibu muda, tapi ini keren karena dia punya omset hampir ratusan juta. Walaupun di masa pandemi ini ya otomatis ada berkurang karena pandemi PPKM itu memang berdampak kepada semuanya. Kita akan mengulik siapakah dia orang keren di sebelah Ami ini, siapakah si cantik ini. Yuk kita berkenalan dengan beliaunya. Oke, kenalin dulu nih, namanya Mbak siapa? Maksudnya Ami ya. Oh iya. Bersanding dengan tokoh yang menurut saya wah panutan mentor bagi saya nih. Saya langsung Masya Allah. Ya enggak, kalau gitu nanti kayaknya di kepalanya Ami jadi kuing gitu nanti. Tenang aja. Nanti pulang hijabnya Ami gak muat ya. Yang jelas Ami sudah gaya karena tangannya udah cantik sekali, sudah gak kelihatan gajah. Bahkan tadi udah tahu kan cara yang bagus untuk pakai cat kuku yang di ini caranya bagaimana. Oke, sahabat, ini kita akan kenalan namanya siapa si cantik yang imut ini. Oke. Nama saya nama asli ya. Nama asli dari lahir itu Siti Solihati. Kebetulan dari kecil dari sekolah itu karena karena namanya kepanjangan atau terlalu aneh mungkin ya di telinga teman-teman saya, jadinya suka dipanggil Lika gitu. Nah, karena karena kebanyakan tadi kan dipanggil Lika tuh, jadi saya kok jadi Lika ya, tapi gak apa-apa, keren kok. Asik kan orangnya, baru ngomong gitu aja udah asik kita. Nah, usaha saya Mentari Nature ya, visi misi saya optimis untuk mencerahkan masa depan dunia. Langkah visi saya sendiri, apa yang saya lakukan sudah lakukan untuk visi saya itu adalah satu, menciptakan produk yang aman jangka panjang. Dua, selalu menebarkan vibrasi positif ke semua orang. Yang ketiga, selalu menjadi penerang gitu kayaknya, penerang untuk semua orang kali ya, semua orang yang memang butuh dibantu, butuh dirangkul gitu. Jadinya gimana ya? Jadinya bahwa aku tumbuh untuk menjadi seseorang yang bisa membahagiakan orang lain. Bener banget, karena visinya itu tadi. Untuk produknya sendiri sekarang di Mentari Nature ada dua ya, ada Tutek Syari, ada Mentari Natur Nahena juga. Untuk kedepannya saya tetap komitmen di menciptakan produk yang friendly dan aman untuk jangka panjang, dan minta doanya teman-teman semoga Mentari Nature bisa mengeluarkan produk-produk yang di bidang itu, maksudnya selalu friendly dan selalu aman untuk teman-teman gitu. Keren kan? Tahu enggak, produknya Mbak Lika ini ada dua sih sebenarnya, ada yang biasa seperti ini, terus ada juga yang seperti ini. Nah, keduanya ini mempunyai perbedaan yang menurut Mbak Lika, yang ini, yang tadi sudah dipasang di kukunya Ami yang kayak gajah ini, kan ada gelombang-gelombang nih, mungkin karena udah orang tua ya. Menurut Mbak Lika, gelombang-gelombang ini kan sebagian besar juga mengatakan bahwa itu sesuatu penyakit gitu. Nah, itu bisa disembuhkan kalau pakai yang ini, sahabat-sahabat, karena ini ada kandungannya. Nah, kita kulik ya, kita nanya apa perbedaan yang ini dengan yang ini nih, Mbak Lika, coba ini diterangkan. Kalau yang ini itu kita fokus di perbaikan perawatan ya, perawatan kuku. Jadi kuku yang suka rapuh itu kan ada itu orang yang punya kuku minta dipanjangin tapi belum panjang, setengah aja udah cowel, udah sobek gitu. Nah, ini tuh fokusnya di sini, di Melhena ini. Dia itu selain perawat juga menurut gizi. Jadi kuku yang sering pakai cat kuku yang
yang terutama yang nggak wudhu friendly ya, itu kan lapisan udaranya nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, jadi merusak kuku. Itu nanti kukunya sering kayak yang kayak belubuk apa itu, jerit kayak apa, baju yang belum disetrika. Itu berjamur, itu yang kuning Ami, yang kuning gitu loh, yang kuning. Tahu sih, ada kelihatan kayak kadang bisa mengelupas sendiri ya. Nah, kayak apa itu namanya, kayak baju gitu ya. Gitu. Terus gunakan yang nggak pakai ini ya, yang nggak pakai apa, kardus. Tahan sampai berapa ini kayak kayak Ami gini? Kalau yang kayak gini itu apa itu namanya? Yang perbaikan ini ya berarti ya. Kalau dioles itu tergantung aktivitas juga sih Ami. Semakin sering kena sabun gitu tuh dia semakin cepat pudar gitu. Jadinya mungkin 2 sampai 7 hari lah. Kalau yang ini itu memang khususnya untuk apa ya? Dia fokus ke mempercantik kuku sih. Jadi selain untuk bercantik juga, karena memang visinya tadi untuk menciptakan produk yang friendly dan sehat, jadi ada kandungan kolagen juga. Bedanya dengan yang kandungan kolagen dengan yang ada vitaminnya adalah kalau yang ada vitamin ini lebih jangka pendek, tapi lebih cepat pudar, tapi untuk memperbaikannya lebih bagus. Benar. Tetapi kalau yang lebih tahan lama ini ada kolagen hanya untuk tahan lama warna maksudnya. Tahan lama warna juga, menutrisi juga. Cuman kalau untuk kuku-kuku yang bermasalah, aku rekomendasi yang nail henna sih. Oh, ada namanya Nahena. Iya, nail henna. Nail henna. Kalau yang oh, berarti kalau untuk perawatan nih sahabat, sahabat pesannya nail henna. Jadi kayak kuku berjamur, kuku belubuk, terus kuku yang ada bergelombang itu pakai nail henna. Kalau untuk yang mau yang awet, warnanya ini kayak punya aku ini udah 2 bulan. Kalau untuk yang apa ya, ibu-ibu khususnya ya, ibu-ibu rempong yang mau cantik tapi nggak mau ribet, aku rekomendasi yang cantik deh. Soalnya dia sekali touch up itu tahan warnanya 3 bulan gitu. Terinspirasi dari mana sih sehingga muncul Kutex yang henna ini? Kan biasanya kalau kita beli itu yang di mana, Arab itu kan ada apa, lincip yang diginikan, contongan gitu. Itu ya. Contongan. Ini kan kayak Kutex, kalau orang nggak tahu, itu kan haram, nggak boleh gitu. Buat cowok gitu ya, khawatirannya gitu ya. Ini kan enggak. Nah, ini terinspirasinya dari mana? Kalau awalnya dulu sih Ami itu, saya tuh kukunya itu suka campengan dia. Kalau orang Indonesia apa ya nyebutnya ya? Campengan. Sahabat tahu campengan enggak? Sama ya. Kalau aku di sini di apa, di Gresik ya. Kalau di Gresik itu aku nyebutnya campengan ya. Campengan itu posisi di mana kuku itu kejepit sama daging, terus dia itu membengkak, keluar nanah, bau, dan itu kalau kesenggol itu kayak kesetrum gitu, jadi berat. Jadi rasanya gak enak banget. Itu kuku dulu sering gitu banget ya, karena memang aku agak cuek sama kebersihan kuku ya, yang kuku yang di kaki ya. Padahal cantik ya sahabat ya. Iya, aduh keluar deh airnya. Aduh bahaya. Nah dari situ tuh jadinya karena aku orangnya suka yang berbeda, suka yang nyamper gitu ya, suka gimana ya, jadi wow gitulah intinya gitu. Jadi aku suka pakai Kutex. Kenapa nggak aku padu-padakan aja? Jadi Kutexnya ada kandungan, dikasih double vitamin, jadi ada vitamin E sama vitamin C untuk merawat si kuku yang cantengan tadi. Dah setelah itu Ami, kukuku itu udah gak sering, hampir gak pernah cantengan lagi ya, hanya karena itu. Dan itu belajar atau mereka tahu atau baca di buku atau bagaimana? Kok bisa tahu ini dikasih vitamin, terus habis gitu cuma dikasih vitamin diolesin bisa menyembuhkan, kan aneh juga. Awalnya sih saya kan jualan online ya, jualan online itu dari tahun 2016 Ami. Dari situ itu kan namanya mak-mak ya. Mak-mak itu kalau yang berbau duit gitu ya, berbau duit itu langsung, isinya langsung, di sana duit gitu, kayak gitu deh. Kok Ami enggak banget ya? Itu Ami itu kayaknya udah melewati fase itu deh. Sotoy banget. Nah dari situ itu pas jualan online itu kayak stalking gitu, itu kayak
apa nih, apa jualan yang lagi rame gitu, jualan apa nih yang lagi rame gitu, dan sampai ketemu sama komunitas pecinta kecantikan lah istilahnya tuh, kayak merawat diri gitu tuh, bagaimana caranya kuku itu sehat, bagaimana muka itu glowing gitu ya, bagaimana buat apa itu gini tirus atau gitu, intinya gitulah Mi. Jadi di situ juga ketemu sama komunitas yang suka kukuan, suka henaan itulah, ada komunitas yang itu kan. Terus aku dalemin tuh gimana caranya apa itu namanya buat kuku sehat itu, dikasih apa gitu, terus biar nggak ketinggalan capnya juga gitu. Makanya lah ini terciptalah ini si Mentari Nature kayak gitu. Terus kalau yang Kutek Syari'inya sendiri ini itu kenapa ada ini sedangkan sudah ada ini, padahal kan hampir sama ya Ami ya. Nah karena itu kan aku punya anak tuh ya Ami ya, anak dia tuh aktif banget, dia kalau diem itu nggak bisa tidur aja, dia muter gitu, jadinya nggak bisa memang dia diem gitu. Jadinya gimana caranya mensiasati aku bisa cantik, aku bisa ngurus anak, dan aku bisa dapet duit gitu. Keren. Jadinya ya ada ini, karena si Kutek Syari'i ini kan apa ya, dia itu sekali oles itu warnanya tuh tahan sampai 3 bulan gitu. Berarti nggak ngoles-ngoles terus. Kalau yang ini kan beda banget sama yang ini ya. Kalau ini tadi ketahanan warnanya 2 sampai 7 hari itu maksimal. Kalau ini kayak seperti ini tuh udah 2 bulan ya. Jadinya masih seperti ini. Jadi cocok banget untuk yang mak-mak yang rempong banget gitu ya kan. Gimana ya kalau apalagi tanpa air tuh punya bayi, aduh mandi aja kadang enggak ya. Oh ya ada yang Teh dari mana nih Teteh? Kok bahasanya tahu kayak orang Bandung? Iya ya, kayak apa ya, ke bawah gitu ya. Semoga aja rezeki orang Bandung kayak saya. Kebalik ya, rezeki saya kayak orang Bandung ya. Karena yang saya tahu itu orang Bandung itu pengusaha keren-keren gitu. Oh gitu. Padahal orang Gresik ini juga pengusaha keren, termasuk dirimu. Kan udah ratusan juta penghasilan. Amin, amin, amin. Hanya karena ini terinspirasi. Nah, ini termasuk juga sesuatu yang halal kan, bukan seperti kutek yang ada bahan kimianya. Berarti non bahan kimia sebenarnya 100% ini. vegan. Berarti kan kita yang muslim bisa mempergunakan ini sama dengan hina-hina yang Iya, ada karena di memang situ. bahan dasarnya henna Mi. Oh, memang bahan dasarnya henna. Boleh tahu nggak ketika dirimu yang masih ibu muda ini, terus kan kalau yang Ami tahu kemarin itu pasarnya bagus banget ternyata untuk ini, walaupun di kanan kiri ada sih yang Ami dengar itu haram, itu nggak boleh karena mereka belum tahu bahwa bahan dasarnya ini adalah bahan dasar yang halal gitu. Bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu? Maksudnya Ami kayak apa ya, apa komentar netizen gitu kali ya. Aduh bahasa saya. Iya nggak apa-apa, memang seperti itu gitu loh, orang terkenal kan gitu. Gitu ya. Kalau aku sih keep apa ya, aduh bahasa Inggrisku perlu di Nggak apa-apa, soalnya kan kita lagi latihan juga. Iya ya. Pokoknya santai aja sih. Memang apa ya, hambatan itu datang sebesar apa kita bertumbuh, itu sih Amin. Saya hanya punya 1 mulut dan saya hanya punya dua tangan. Jadi mulut saya gunakan untuk menebar kebaikan secara positif, dan tangan saya untuk menutup telinga saya agar tidak mendengarkan kicauan netizen yang benar gitu. Oh, jadi tetap melangkah terus apapun yang terjadi. Anjing mengonggong kafilah berlalu. Selama saya berbuat kebaikan dan itu adalah satu kemanfaatan kepada orang lain, iskuin kita ke jalan aja kan. Iya, benar. Nah, itu bagus sekali, dan makanya sekarang ini akhirnya menjadi terkenal sahabat. Jadi kalau sahabat-sahabat mau juga untuk menjadi reseller atau distributor itu dibuka sekali. Benar. Jadi beliau ini membuka luas, apalagi untuk ibu-ibu muda karena hasilnya cukup lumayan bagus. Mbak Lika, selain ada di sini yang kami tahu ini banyak sekali ikut kegiatan juga, kegiatan sosial ya, termasuk untuk ini. Ami, aku ini ikut bantuin deh, aku sisakan dari apa yang aku punya ini untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dengan bersedekah. Kenapa memilih jalan itu? Karena ya itu tadi, ini kembali ke visi saya. Visi saya tadi kan
optimis mencerahkan masa depan dunia, kalau bisa sama akhiratnya juga. Amin. Nah, dari visi saya itu saya gali lagi sehingga tercetuslah ide untuk menyisikan 7,5% dari penjualan per pieces produk Mentari Nature untuk orang-orang yang berkebutuhan, maksudnya membutuhkan seperti anak yatim, janda, yang butuh kayak SPP gitu. Itu dari situ kita semuanya cover. Tapi ya memang ya karena kan memang 7,5% kan dari kami ini nggak bisa menjangkau semuanya gitu. Maksudnya orang-orang yang butuh semuanya itu nggak bisa kami jangkau gitu kan. Makanya kami butuh kami butuh bantuan dari teman-teman semua untuk bisa saling membantu. Bukan untuk menjadi seller Mentari Nature, bukan. Jadi fitrahnya manusia itu kan diciptakan untuk saling memberi ya. Kita setelah memberi something pada seseorang atau bahkan kepada hewan gitu aja, hati kita tuh rasanya wow banget gitu, bahagianya tuh lebih dari kita dapat arisan gitu ya mak. jadi itu rasanya excited banget dan itu buat saya bangga sudah dilahirkan di dunia ini. Saya bahagia banget sudah dilahirkan di dunia ini. Saya bahagia sekali, saya bangga menjadi anak ibu saya bangga menjadi hamba Allah, dan saya bangga menjadi seorang istri, ibu, dan sekarang menjadi anak. Insya Allah. Gitu. Keren banget. Mbak Lika, sebenarnya apa sih yang memotivasi dirimu? Karena begitu pagi gitu ya, kalau lihat di tulisannya pagi gitu selalu kasih kata positif. Selain kata positif pasti ada teriakan membahana yang bawa aura positif sehingga vibrasi alam ini mendukung gitu lah. Jarang orang bisa melakukan itu, ada orang-orang tertentu saja, tapi dirimu selalu melakukan itu, selalu melakukan berbagi dengan teman. Hari ini adalah hari bahagia, aku bersemangat, aku cinta, aku sukses, satu apa aja gitu. Apa yang memotivasi sehingga setiap hari selalu ngasih kegembiraan ke semua orang gitu? Sebenarnya saya belum merasa seperti itu ya, makanya tadi sempat kaget sih Ami ngomong seperti itu. Ternyata aku udah gitu. Kok ada yang memperhatikan ya? Ternyata kirain nggak ada yang tahu, ternyata Ami tahu ya gitu sih awalnya sih Ami, saya itu kan orangnya feeling introvert ya. Entah kenapa saya itu merasa puas banget kalau sudah membawa atau mengajar atau menghipnotis ya orang itu untuk ke aliran yang positif. Itu rasanya itu saya berarti gitu, saya lebih hidup gitu. Jadi gimana ya, saya itu puas sekali kalau orang sekitar saya itu bahagia. Entah terlepas itu saya dalam keadaan sedih atau apa, yang penting saya harus bisa buat orang di sekitar saya itu selalu bahagia. Itu entah kenapa itu menjadi kayak hadiah terbesar dari hidup saya. Itu dari kecil. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, biasanya air matanya Ami mesti langsung turun kan. Tapi Ami coba tahan karena Ami mau pengen ngulik sama dia. Kita belajar profesional ya. Gini, dalam hidup Ami selalu bilang bahwa ketika kamu ingin bahagia, maka hal yang paling sepele harus kamu lakukan adalah membahagiakan orang lain. Hari ini Ami dengar seorang anak muda, masih muda belia banget, ternyata dia juga sudah berpikir panjang ke depan tentang membahagiakan orang lain. Dan itu sesuatu hal yang luar biasa, karena sebenarnya hidup ini cukup simpel, karena ketika kita bisa berbuat bahagia itu adalah yang membahagiakan orang lain. Mbak Lika, adakah di hati ini mempunyai satu keinginan, motivasi atau apapun lah keinginan dalam kehidupan ini, selain bahwa aku harus bermanfaat untuk orang lain, aku bisa membahagiakan orang lain, terus apa yang membuat selalu dada ini bergemuruh untuk sesuatu kebaikan? Kalau di
kalau dirinya seperti itu sih Ami kayak gimana ya, saya pernah di posisi paling bawah, mungkin itu di apa ya, di standar saya, di pandangan saya pernah di posisi paling bawah. Saking bawahnya saya dulu itu untuk makan saja bisa itu alhamdulillah gitu. Saya pernah merasakan di titik itu dan saya tidak mau ada orang yang seperti itu. Jadinya setiap ada orang yang seperti itu, saya rasanya dijatuh ya, kembali ke titik itu gitu. Jadi ya Allah, tolonglah dia gitu. Pasti saya langsung otomatis dalam hati itu langsung berdoa, ya Allah tolonglah dia, saya hanya bisa menolong ini karena saya manusia biasa, yang bisa menolong dia hanya Engkau, bantulah dia ya Allah gitu. Apa yang dilakukan hingga bisa sampai ke titik itu? Dilakukan maksudnya gimana? Dengan posisi Mbak pernah pada tahap yang paling jatuh, terus sekarang menjadi seseorang yang boleh dikata sekarang ini ya, kalau orang bilang sukses dengan ukuran muda ya sudah termasuk sukses sih gitu loh. Jadi apakah yang dilakukan, mungkin ini bisa memotivasi teman-teman yang lain bahwa jika hidup tidak memberimu sesuatu maka berbuatlah sesuatu untuk kehidupan. Tapi mungkin juga ada motivasi dari Mbak Lika bahwa ketika saya jatuh saya melakukan ini untuk saya bisa survive dengan kehidupan saya. Ketika jatuh pasti semua orang pasti terpuruk ya, manusiawi kan ya Ami. Tapi jangan sampai kalian itu selalu jatuh, karena waktu itu tidak akan menunggu kalian gitu. Kalian mau jatuh, mau jempaling, mau kayang ya, atau mau berdarah-darah pun waktu itu tidak akan menunggu kalian kalau kalian gak mau bergerak gitu. Jadinya siapa kalian gitu mau menghentikan waktu gitu. Jadinya kalian harus berdiri sendiri, karena gak ada orang yang bisa membantu kalian kecuali diri kalian sendiri. Bahkan saya di sini siapa bisa membantu kalian kalau memang kalian nggak mau bangkit? Siapa saya bisa menggerakkan kalian gitu? Kalian harus bergerak. Bahkan kalau kalian butuh untuk miring kanan, miring kiri, untuk ngesot ya bahasa kasarnya, untuk apa ya, untuk merangkak atau ngebor atau gimana pun kalian harus gerak gitu. Itu kata mentor saya. Pokoknya harus gerak. Meskipun pergerakan kita itu kayak siput ya, lambat banget, atau pergerakan kita dipandang sebelah mata oleh semua orang, ya sudah, ini kehidupan kita yang berhak menentukan ke arah mana, karena hidup itu pilihan. Kita mau sukses ya rambut aja, kita mau terpuruk ya monggo silahkan, karena nggak ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri. Itu ada di dalam Al-Quran juga bahwa Allah tidak akan merubah sebuah kaum kalau kaum itu tidak berubah sendiri. Tetapi sesungguhnya ada bahasa keren bahwa kalian adalah arsitek untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian tidak mau jadi begini atau tidak mau jadi begini, ya sebenarnya ada pada diri kalian sendiri. Benar, gitu loh. Karena sukses itu berproses ya teman-teman. Jadinya memang kita harus mungkin nangis dulu, harus berderai-derai, emoticon kalau di Instagram ya ke saat komen itu ya kan ada ya emoticon berderai-derai, terus air mata yang menggenang gitu. Kita memang harus melewati itu semuanya, karena teman-teman pasti tahu berlian kan, berlian itu dihancurkan dulu sebelum dia jadi berlian. Kalau teman-teman mau jadi berlian, ya siap-siap hancur dulu, karena memang itu prosesnya. Tidak ada berlian langsung jadi gitu, gak ada ya. Keren. Itu bahasa yang sangat keren sekali. Karena apa? Karena memang sabar itu pahit, tapi buahnya manis. Dan tidak semua hal itu didapat dengan mudah. Justru dengan berbagai kegagalan lah orang itu bisa benar-benar menjadi sukses. Tidak ada orang yang sukses instan gitu loh. Dan jangan takut bahwa apapun yang terjadi semua pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Jadi kalau sekarang kita jatuh, nikmatin, bangkit dan berusaha, karena pasti kita bisa melewatinya. Kan gitu. Iya toh? Satu lagi, kasih motivasi dong ke teman-teman. Gimana kan selalu ceria, selalu gak kelihatan sedih, padahal dulunya gue dulu itu tuh gitu. Tapi sekarang nggak ada kata gitu. Gue bahagia, gue senang gitu ya. Kalau kami jadi ikut-ikutan gaya kayak nggak muda ya. Sekarang
Aku ikut terhipnotis ya. Iya, Berhasil gitu. saya. Visi saya menghipnotis saya. Bener. Jadi Ami pulang nanti jadi anak muda karena tangannya sudah berubah cantik ini. Cantik Saya ini. Kalau motivasi sih, yang jelas sebenarnya saya bukan orang yang pandai merangkai kata ya. Jadi kalau motivasi dari saya sendiri sih buat orang lain senang, karena pasti kamu akan senang. Entah bagaimana orang lain itu sikapnya terhadapmu, buat aja mereka senang. Toh kita nggak akan rugi, balasannya langsung dari Allah, ya kan? Ya, sip. Harapan ke depannya. Harapan ke depan Untuk kehidupannya, untuk teman-teman mungkin. banyak sih harapannya, nanti kalau disebutin sih nggak selesai ya. Nggak Mungkin apa-apa. sebagian aja kali ya. Ya, boleh, Kalau boleh. harapannya sih, saya bisa lebih banyak membantu teman-teman, terkhusus untuk teman-teman yang masih belum punya pegangan ya, dalam artian itu masih bingung dengan masa depan yang akan diraihnya nanti itu. Saya bisa banyak merangkul itu, makanya saya cita-cita terbesar saya itu punya apa ya, kayak seperti pondok pesantren, tapi lebih ke apa ya, lebih balance ya, antara pendidikan akhirat dan dunianya itu lebih balance. Karena pesantren tanpa pendidikan dunia itu nanti mereka juga nanti kedepannya juga gimana ya, Am, ya, kurang pas ya, kan memang Allah itu menyukai yang sesuatu yang balance ya. Nah terus lebih berguna itu tadi, lebih lebih bisa menghipnotis orang-orang banyak agar lebih bisa membantu sama lain gitu ya. Seperti apa tadi, dan pastinya jadi istri yang soleha, punya Amin. anak-anak yang hafiz semua. Amin. Terus jaringan pemasaran saya itu lebih bahagia ya, lebih lebih menemukan jati dirinya, dan berusaha menyebarkan vibrasi positif agar semua yang saya jumpai itu menjadi positif gitu. Karena kalau semuanya jadi positif, gak akan ada lagi tuh namanya Indonesia terpuruk ya. Adanya Indonesia bahagia. Ya benar. Kalau udah Berarti- bahagia nanti kita pasti jadi jadi apa ya, Mi ya? Iya, jadi sukses, jadi bahagia, jadi cantik gitu ya, karena dirimu ya. Mungkin kali. Ya, dari tadi saya ceplosan ngomong sama Om itu. Ngakak terus padahal nggak boleh kan? Jadinya harus ditutupin kalau. Sahabat Amik, seneng malam ini Amik bisa berbincang-bincang dengan sosok yang sangat edukatif sekali di dalam kehidupannya. Dia orang yang nggak pernah sedih. Jadi kalau dia bilang sedih itu nangis hanya sekilas. Habis gitu ya kayak gini, dia heboh banget, bahagia banget. Jadi semoga aura bahagia ini juga mengalir kepada teman-teman, dan dia layaknya seperti kupu-kupu yang memetaforsa dirinya. Ketika kita melihat kupu-kupu, kita tidak tahu bahwa dulu dia adalah sebuah ulat yang mungkin menjijikkan, tetapi dia berhasil memetaforsa dirinya untuk menjadi sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih indah, dan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Maka jadilah kita orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan di sebelah saya ini telah jadi contoh suri tauladan yang bisa membahagiakan keluarganya, membahagiakan sahabatnya dengan produk-produk yang kelihatannya sederhana tapi mampu untuk membantu kaum wanita mempercantik dirinya. Semoga ini semua menjadi satu usaha yang luar biasa, yang kita bikin close untuk Mbak Lika agar dia bisa menjadi orang yang handal di dalam usahanya. Amin. Kita akan kulik lebih lanjut besok-besok bagaimana dia akan keluar dari segala macam idenya, karena dia akan bikin produk-produk baru lagi. Dan karena sekarang sudah waktunya udah malam, diakhirin dulu. Mungkin ada pesan terakhir untuk sahabat-sahabat yang di sana. Di pesan terakhir ya, ya kembali lagi sih Ami ya, kalau saya memang belum pandai berkata-kata ya, jadi ya memang selalu santai aja lah, santai tapi pasti. Jadi tetap bergerak meskipun keadaan kalian sedang mengenaskan, mungkin itu kali. Iya. Mengenaskan. Berarti jangan lupa
untuk mencari duit. Doa, keep duit, doa, iya. Jadat sama duit. Duit itu adalah doa, usaha, ikhtiar, terakhirnya adalah tawakal. Benar banget, itu rumusan yang kolosal tapi mampu membuat saya yang seperti ini. Oke, terima kasih sahabat semua yang ada di seluruh dunia. Kita jumpa lagi pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ami.